Hai guys, welcome back to our YouTube channel Caca Marica Haha. Kali ini kita akan ngebahas kasus lagi, yaitu kita mau ngasus. Nah, pada video kali ini, kasus yang kita bahas ini bukan tentang pembunuhan, tapi nggak kalah sadisnya. Karena banyak sekali korban yang mengalami trauma dan kerusakan mental. Seperti apa kasusnya? Kita langsung aja. Check it out. Oke guys, kasus yang mau kita bahas ini terjadi itu di California, Amerika Serikat. Nah, yang jadi korban ini nggak kalah banyaknya, yaitu 13 anak. Ya, kalian nggak salah dengar, 13 orang anak. Dan penyiksanya yang melakukan kejahatan tersebut itu adalah orang tua kandung mereka. Serem juga ya, orang tua kandungnya loh ini. Nah, kasus ini itu mengenai kasus penculikan, penyekapan, dan penyiksaan. Nah, kita mau bahas keluarga siapa nih yang tega banget ngelakuin penculikan, penyiksaan, dan penyekapan terhadap 13 orang anak, dan itu anak kandungnya sendiri. Oh, no. Nah, keluarga ini itu adalah keluarga dari Turpin family. Nah, keluarga Turpin ini seorang suaminya ini bernama David Allen Turpin dan istrinya Louise Ann Turpin. Mereka berdua ini sebenarnya keluarganya sih nggak ada masalah. Tapi nanti kita akan membahas lah masa lalu dari sang ayah dan sang ibu. Kenapa setega itu bisa menculik, menyiksa, dan menyekap anak-anaknya. Kejadian ini bermula pada tanggal 14 Januari 2018. Ya, benar. Jadi kasusnya ini masih benar-benar baru banget, 2 tahun yang lalu dan terungkap. Gimana kok bisa terungkap? Nah, ceritanya pada suatu malam ada seorang anak itu menelpon ke 911. Dia minta pertolongan bahwa dia menceritakan kalau selama ini bertahun-tahun dia itu mengalami penculikan, penyekapan, dan penyiksaan oleh orang tuanya sendiri. Dan saudara-saudaranya pun mengalami hal serupa. 13 orang saudaranya itu. 911 ini waktu menerima telepon tersebut akhirnya mengirim polisi untuk ke rumah yang dimaksud si anak tersebut. Akhirnya polisi datang ke daerah perumahan kota kecil lah di California, itu disebutnya Paris. Di sana mereka benar-benar shock. Apa yang diceritakan sama si anak ini di telepon itu benar-benar terjadi. Waktu polisinya dobrak pintunya, pintu rumah ini, itu benar-benar udah bukan kayak rumah lah. Kayak benar-benar anak-anak, ada 13 orang anak yang dikurung di sana dalam keadaan terikat. Dan benar-benar kurus banget, kayak benar-benar cuma sisa tulang belulang. Dan parahnya lagi, rumah itu benar-benar bau banget. Karena selain anak-anak ini disiksa, ternyata anak-anak ini tuh cuma boleh mandi setahun sekali guys. Setahun sekali, bayangin deh. Gimana, aku gak bisa bayangin lah ya, baunya itu kayak gimana itu rumah. Nah, karena mereka juga diikat, otomatis mereka kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar itu juga di tempat yang di tempat mereka diikat itu bau feses, bau urin, kayak udahlah jadi satu di dalam rumah itu. Kok bisa salah satu anak ini kabur? Nah, si anak yang berhasil lolos ini yaitu sudah ngerencanain selama 2 tahun. 2 tahun guys untuk kabur dari rumah. Anak ini tuh bersaksi kalau pernah suatu malam kayak sering banget terbangun di tengah malam karena kayak sesak nafas gitu, karena bau rumahnya itu yang bau feses, bau urin, segalanya lah.
kayak bau busuk lah, karena mereka sendiri juga nggak mandi kan selama 1 tahun, jadi mereka diperbolehkan mandi sama orang tuanya itu hanya setahun sekali. Nah akhirnya terkuaklah dari sana si anak, karena salah satu anak ini kabur. Nah waktu kabur sebenarnya si anak ini tuh mengajak saudaranya, jadi ada 2 orang anak itu yang kabur, tapi salah satunya karena dia ketakutan banget ketahuan orang tuanya ya, si David Turpin dan si Louis Turpin ini, akhirnya salah satu anak ini kembali ke rumah. Tapi si satu anak yang satunya lagi tetap kabur sambil dia bawa HP. HP yang dia bawa ini ternyata sama orang tuanya itu nggak dinonaktifkan. Jadi SIM cardnya itu nggak aktif gitu. Nah si anak putus asa kan, kayak aduh gimana nih, nggak bisa ngubungin orang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya dia tuh kayak sadar kalau ternyata meskipun dalam keadaan nonaktif dia bisa call 911 tersebut. Akhirnya dia call 911 itu. Dari sanalah akhirnya terkuak kasus Turpin family ini. Nah tetangga-tetangga pun tuh nggak ada yang curiga guys, nggak ada yang curiga kalau misal Turpin family ini itu menyiksa dan menculik anaknya. Kenapa? Karena rumahnya itu selalu tertutup dan anak-anaknya ini tidak diperbolehkan sekolah. Jadi si David Turpin ini mendaftarkan rumahnya itu ke pemerintahan setempat, itu mendaftarkan rumahnya itu sebagai lembaga pendidikan. Jadi seperti apa ya, lembaga kalau di mana, mungkin di luar negeri itu untuk mendaftarkan, misal kita nih mau punya tempat untuk kita homeschooling atau apa, kita mendaftarkan ke pemerintah, dan pemerintah kayak setempat tuh ngelihat oh oke, syarat-syaratnya oke, maksudnya orang tuanya berkecukupan dan lain-lain seperti itu. Akhirnya oke lah, dia punya homeschooling sendiri. Nah, si David Turpin ini sebagai kepala sekolahnya. Jadi anak-anak ke-13 anaknya ini tuh semuanya di homeschoolingkan dia di rumahnya sendiri. Si David ini mendaftarkan rumahnya di lembaga pendidikan California untuk mendapatkan izin bahwa si David ini mendirikan sebuah homeschooling yang dinamakan Sandcastle Day School. Dan ia mendapatkan izin dari lembaga pendidikan California. Karena itu anak-anaknya itu sama sekali nggak pernah keluar rumah. Tetangga-tetangganya pun tuh nggak curiga gitu loh, kalau ada sesuatu something wrong lah sama Turpin family ini. Nah penyiksaan apa aja sih yang dialami sama 13 orang anak ini? Nah penyiksaan itu selain nggak boleh mandi, hanya cuma boleh mandi setahun sekali, mereka itu dikasih makanan basi. Atau kadang nggak dikasih makan. Makanya kenapa ada anak yang tertua yang berumur 29 tahun ya, anaknya yang nomor 1, yang pertama, anak pertama itu umurnya 29 tahun, tapi beratnya cuma 37 kg. Oh no. Cuma 37 kg guys. Karena yang dia alami itu penyiksaan dari orang tuanya, yang dia diikat, dia nggak mendapatkan nutrisi yang baik, akhirnya anak-anaknya yang lainnya pun seperti itu, berat badannya pun itu nggak normal, nggak seperti anak-anak pada usianya mereka masing-masing. Jadi mereka mengalami malnutrisi. Nah, waktu polisi pada malam itu menggerebek rumah si Turpin ini, ada juga ditemukan 3 orang anak yang dirantai, bukan diikat ya, tapi sudah dirantai. Itu sebagai bentuk hukuman dari orang tua mereka terhadap anak-anaknya yang mereka anggap itu nakal. 3 orang anak ini tuh 2 perempuan dan 1 laki-laki. Usianya yang perempuan 11 tahun dan 14 tahun, sedangkan yang laki-laki ini umurnya 22 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si anak laki-laki ini yang berusia 22 tahun ini sudah 6 tahun guys dirantai, dalam posisi dirantai karena dianggap sama si David dan si Louis, orang tuanya ini, kalau anak ini itu yang paling nakal, jadi dia sudah dirantai selama 6 tahun guys. Nah itu penyiksaan, salah satu penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, si Turpin ini pada 13 orang anaknya. Penyiksaan itu banyak sekali dan kerusakan mental di setiap anak itu juga mengalami beda-beda lah antara anak satu dengan anak yang lain. Karena kalau anak pertama dia mengalami penyiksaannya udah 29 tahun kan, kayak udah berpuluh-puluh tahun dibanding dengan anak lainnya yang mungkin usianya lebih muda. Jadi
kerusakan mental, terus malnutrisi yang mereka alami pun dari setiap anak itu benar-benar berbeda. Tapi tetap menurut aku itu penyiksaan yang paling kejam sekali kalau menculik, menyiksa anaknya sendiri. Oke, sekarang kita bahas, kok bisa sih orang tuanya ini tega menyiksa anaknya, menculik, bahkan kayak nggak dikasih makan. Kita lihat yuk background dari orang tua dari Turpin family ini. Oke, kita bahas dari sisi sang ayah ya, si David Alan Turpin. Nah, si David Alan Turpin ini lahir pada tahun 1961. Dia bertemu dengan Louise Ann Turpin ini waktu dia sekitar umur 17 tahun dan si Louise ini berusia 10 tahun. Jadi jarak mereka itu bedanya 7 tahun. Nah, dari sana itu mereka jatuh cinta lah, ya cinta-cinta monyet. Karena usianya masih muda, jadi si David ini menunggu sekitar 6 tahunan untuk bisa menikahi si Louise. Akhirnya setelah 6 tahun, si David menikahi Louise. Nah, tapi tanpa persetujuan dari sang ayahnya Louise. Jadi kayak mereka ini kawin lari gitu lah. Nah, padahal si ayahnya Louise ini tuh seorang pendeta. Tapi mereka kayak kawin lari gitu lah. Dan akhirnya mereka membangun rumah tangga dan memutus semua kontak dengan keluarga mereka masing-masing. Sebenarnya David ini gak ada masalah sih, background-nya itu bagus. Dia lulusan dari universitas yang ternama dan bergengsi, yaitu Virginia Technology. Jadi dia ini sarjana komputer gitu. Karena dia merupakan alumni dari universitas yang oke lah ya. Jadi dia ini karirnya juga oke gitu sebenarnya. Jadi hanya beberapa tahun dia itu bisa membeli rumah seperti itu. Jadi sebenarnya keluarga Turpin ini berkecukupan lah. Jadi selama mereka ini usia pernikahannya 30 tahun, mereka memiliki 13 anak karena mereka ini tidak menganut sistem keluarga berencana ya. Seperti itu. Jadi 13 orang anak ini, it's okay, nggak masalah kalau misal mereka pun juga bisa memahami gimana cara memperlakukan seorang anak dengan baik. Nah, selama pernikahan mereka dari tahun 1986 sampai 2003, mereka akhirnya itu pindah ke Texas. Di Texas ini pun mereka itu juga punya kasus gitu. Kasusnya seperti ini. Jadi sebenarnya waktu di Texas, mereka itu menyekap anak-anaknya itu di satu rumah, di rumahnya dia. Dan dia kan waktu itu oke lah, ekonominya masih membaik. Jadi dia punya rumah yang lain. Jadi mereka tinggal terpisah dengan anak-anak mereka. Tapi dengan kondisi anak-anak mereka tetap terikat. Seperti itu. Dan hanya beberapa kali mereka kayak mengantar makanan ke rumah, ke tempat anak-anaknya, di mana dia menyekap dan menculik anak-anaknya itu. Jadi kayak cuma hanya beberapa kali sih ke rumahnya. Nggak tiap hari ataupun kayak selalu kirim makanan sehari 3 kali untuk anak-anaknya makan. No, enggak. Keluarga Turpin ini kayak sesekali ya kalau inget oke lah antar makan untuk anaknya. Kalau enggak ya udah. Makanya kenapa anak-anaknya mengalami malnutrisi dan kekurangan berat badan yang cukup di usia mereka. Nah sebenarnya sih kalau waktu mereka tinggal di Texas, di Texas ini sebenarnya sih tetangga itu sudah agak mulai curiga lah. Curiganya kenapa? Waktu mereka itu meninggalkan tempat kediamannya di Texas untuk pindah ke California, kayak tetangga itu mulai curiga gitu. Curiganya kenapa? Curiganya itu rumah bekas peninggalan mereka itu benar-benar kayak jorok lah, kayak bukan tempat tinggal, kayak seperti itu. Banyak bangkai anjing, banyak bangkai kucing, dan baunya pun juga apa ya, kayak kurang sedap lah, nggak enak gitu, kayak bau busuk dari rumah itu. Nah, beberapa juga di tepi-tepi ranjang atau kasurnya itu tuh ada kayak bekas tali gitu, bekas tali ya kayak bekas ikatan seperti itu. Tapi tetangganya ini kayak ya udah menganggap ya udahlah cuma aneh gitu doang dan nggak melaporkan kejadian itu. Akhirnya setelah mereka pindah ke California di daerah kota kecil lah ya, wilayah lebih kecil di daerah Paris itu. Ternyata keluarga Turpin ini juga tetap melanjutkan penyiksaan terhadap anak-anaknya. Dan tetangga-tetangga sekitar pun itu nggak ada yang rasa aneh. Anehnya mungkin cuma setiap kayak malam Natal yang biasanya orang sana itu merayakan dengan barbekyuan. Keluarga Turpin tuh nggak gitu. Dikira ya oke lah biasa, mungkin keluarga antisosial, ansos gitu-gitu segala macam. Nah akhirnya terkuaknya pada tanggal 14 Januari 2018 itu baru tetangga sekitar sana itu benar-benar heboh banget. Mereka akhirnya kayak ngeliat
rumah dari keluarga kediaman Turpin ini kayak shock, ternyata mereka bertetangga dengan seorang psikopat. Oke, setelah kita bahas dari sisi sang ayah, kita bahas psikologi dari sisi sang ibu. Kok bisa sih seorang ibu menyiksa anaknya sendiri? Ini ibu kandungnya loh, bukan ibu tiri. Kok bisa? Yuk kita bahas masa lalu dari Louise Ann Turpin. Nah, ternyata setelah kita runtut masa lalu dari sang ibu atau Louise Ann Turpin ini, ternyata juga nggak kalah naasnya ya. Jadi masa lalu atau masa kecilnya si Louise ini itu pun juga dia mengalami penyiksaan atau kekerasan seksual dari keluarganya. Kejadian ini itu diceritakan oleh adiknya si Louise. Jadi waktu mereka kecil, si Louise dan adiknya dan salah satu sepupu perempuan mereka itu ternyata mengalami pelecehan seksual oleh kakeknya sendiri. Dan pelecehan itu mendapat izin dari ibu mereka. Jadi mendapat izin. Jadi ibunya si Louise ini tuh mengetahui kalau anaknya ini tuh mendapat pelecehan seksual dan si ibu ini mengizinkan demi mendapatkan uang tunai dan menjual kegadisan atau keperawanan si anak-anak perempuannya ini kepada orang-orang kayak orang om-om seperti itu gitu loh. Jadi dia menjual anak-anaknya. Nah mungkin dari situ mental si Louise ini dan kejiwaan si Louise ini tuh sudah mengalami kerusakan yang hebat ya, hingga dia itu kayak menjadikan si ibunya ini teladan, sehingga saat dia punya anak dia nggak ada rasa keibuan, merasa bahwa penyiksaan yang dia lakukan itu ya sewajarnya karena apa yang dia alami itu dia juga melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya. Karena masa lalu dan kerusakan mental dari si Louise ini, di masa lalunya dia, masa kecilnya, si Louise ini juga sangat menyenangi ilmu-ilmu setan, terus kayak ritual-ritual yang berbau setan, ilmu hitam, dan dia memainkan papan Ouija juga. Jadi kita tahu ya seberapa rusaknya mental dan jiwa dari si ibu ini. Jadi kalau kita lihat kenapa dia bisa setega itu, ya kita tahu kan. Oke, kita kembali ke pasangan Turpin. Nah, setelah kejadian ini terbongkar, gak memakan waktu lama, si polisi ini akhirnya menangkap pasangan suami istri Turpin ini. Kita bisa lihat lah ya, seberapa sadisnya kejahatan yang mereka lakukan ini tuh dari uang jaminan. Jadi, kalau di sana itu mereka harus membayarkan uang jaminan sambil menunggu proses sidang, pengadilan dan segala macam, mereka bisa mengeluarkan uang jaminan daripada menunggu dalam kurungan. Jadi sebenarnya uang jaminan ini itu tergantung dari kejahatan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi di Amerika Serikat itu misal kejahatan kayak kejahatan ringan itu mungkin uang jaminannya sekitar 10.000 US dollar. Jadi mungkin kita kalikan aja dengan rupiah seperti itu. Sedangkan kejahatan yang berat itu seperti biasanya pembunuhan seperti itu bisa mencapai 1 juta dolar US dollar. Nah, sedangkan mereka ini mereka boleh kayak menunggu sambil menunggu pengadilan, mereka nggak perlu nunggu di kurungan atau di penjara, mereka bisa membayarkan uang jaminan. Tapi uang jaminan mereka itu sebesar 12 juta US dollar. Jadi kalian bisa bayangkan berapa uang yang mereka harus keluarkan untuk jaminan mereka, yaitu karena kejahatan yang mereka lakukan itu sudah sadis itu guys. Jadi pemerintahan, kepolisian menentukan uang jaminan mereka itu sebesar 12 juta. Jadi itu uang yang sangat besar banget ya. Ya sesuai lah dengan kejahatan yang mereka lakukan. Penentuan 12 juta US dollar ini sebagai uang jaminan ini itu juga menunjukkan bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu sadis dan menunjukkan bahwa orang ini, penjahat ini tuh kayak benar-benar berbahaya gitu, sehingga sangat nggak mungkin lah untuk dilepas seperti itu. Dan nggak butuh banyak waktu lama ya, nggak butuh banyak waktu untuk mengadili mereka. Karena bukti-buktinya sudah ada, bahkan anak-anaknya pun bersaksi. Jadi setiap anak ini ternyata, guys, anak-anaknya ini ternyata mencatat diari tentang penyiksaan mereka yang mereka alami dari orang tuanya. Jadi mereka itu mencatat diarinya. Nah, diari itu menjadi bukti polisi untuk langsung mengadili orang tua Turpin ini. Nah, ketika diadili,
pasangan Turpin ini mendapatkan 13 dakwaan tentang penyiksaan anak, 13 dakwaan tentang penyekapan, dan 13 dakwaan tentang penculikan, serta 13 dakwaan tentang pelecehan terhadap anak yang berusia di atas berapa tahun ya. Dan yang lebih menjijikan, sang ayah juga mendapat dakwaan tentang pelecehan seksual yang dia lakukan terhadap anak gadisnya yang pada saat itu berumur 14 tahun. Berarti banyak banget dakwaan yang mereka harus jalani. Nah, nggak cukup lama, akhirnya mereka dijatuhi hukuman. Pasangan ini dijatuhi hukuman oleh pengadilan seumur hidup. Dengan penjara, mereka ditempatkan di penjara terpisah sesuai dengan gender mereka. Tapi mereka benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu penjara seumur hidup. Nah, keluarga dari pihak si Louis itu sangat senang, dan dari keluarga si David pun juga sangat senang dan menerima hukuman yang dijatuhkan kepada pasangan Turpin, karena memang dengan istilahnya tuh dengan kejahatan yang mereka lakukan itu pantas lah mereka mendapatkan hukuman itu. Nah, sebenarnya keluarga David sama keluarga si Louis ini benar-benar nggak tahu kalau ternyata ponakannya itu disiksa gitu loh oleh saudara mereka seperti itu. Jadi mereka shock karena yaitu kembali lagi kan mereka dulunya itu kayak kawin lari terus memutus hubungan dengan keluarga. Jadi mereka benar-benar putus hubungan dengan si David dan si Louis. Hasil dari keputusan pengadilan ini tuh benar-benar membuat keluarga kedua belah pihak ini bersyukur lah gitu loh, dan syok karena nggak nyangka kalau saudaranya itu bisa menyiksa ke-13 anak kandungnya sendiri. Nah, gimana kabar dari 13 orang anaknya ini? Nah, kabar 13 orang anaknya ini mendapat perawatan dari pemerintah. Mereka ditempatkan di kayak satu organisasi sosial lah yang menangani kejiwaan mereka, menangani pendidikan mereka, karena selama ini mereka itu sama sekali nggak mendapatkan pendidikan, sehingga mereka itu nggak tahu apa itu dokter, apa itu polisi. Sehal sekecil itu pun tuh mereka nggak punya gambaran dokter itu apa, polisi itu apa, obat itu apa. Mereka itu benar-benar kayak yang istilahnya benar-benar dunianya itu sesempit itu, guys. Jadi berangsur-angsur ke-13 orang anak ini tuh mengalami pemulihan, dan tentunya juga berat badannya, nutrisi yang mereka dapatkan seperti itu. Oleh pemerintahan mereka disebut Magnificent 13, jadi Magnificent 13. Jadi ada beberapa anaknya juga yang udah cukup umur itu kayak mengajukan ke pemerintahan bahwa oke, aku bisa merawat diriku sendiri, aku udah cukup mampu, maksudnya udah oke, mental segala macem, dan pemerintah juga oke memberikan dia kebebasan untuk menjalani hidupnya sendiri. Jadi kayak bukan di bawah naungan lagi, di bawah naungan organisasi pemerintah yang merawat mereka seperti itu. Nah, ada beberapa psikolog yang sempat mewawancara mereka juga gitu, dimana setelah orang tuanya ditahan, dimasukkan penjara seperti itu, mereka kadang ada yang masih merindukan sosok orang tuanya gitu. Dan hal ini tuh disebut Stockholm Syndrome. Jadi Stockholm Syndrome itu seperti ada rasa keterikatan antara korban dengan si penculik. Seperti itu Stockholm Syndrome. Nanti aku akan kasih teorinya ya, Stockholm Syndrome itu. Nah, oke guys, kasusnya udah kita bahas. Kali ini memang bukan tentang pembunuhan, bukan tentang pembunuhan, sering error. Jadi ini bukan pembunuhan yang sadis seperti yang kemarin-kemarin, tapi ini tuh juga gak kalah sadisnya. Kenapa? Karena bagi aku, kesehatan mental tuh penting banget, apalagi di saat-saat seperti ini. Kalau kita ngerasa tersiksa, kita ngerasa hidup kita ini gak nyaman, gak aman, tentunya pasti kita sakit. Karena menurut aku, sakit mental itu juga sama parahnya dengan kita sakit fisik. Kenapa aku bisa bilang parah? Seperti inilah contohnya, seperti keluarga
dari Turpin ini. Karena si Louis dengan masa lalunya yang seperti itu, akhirnya dia pun menimbulkan atau akhirnya dia menciptakan kerusakan mental yang baru lagi terhadap anak-anaknya. Dan itu 13 orang loh, nggak main-main 13 orang. Satu orang aja bisa bikin rusak 13 mental anak. Apalagi dengan 13 orang ini. Kita nggak tahu ya, maksudnya untungnya dari pemerintahan juga udah membina mereka, anak-anaknya ini. Untuk kesehatan mentalnya, lebih concern ke kesehatan mentalnya seperti itu. Jadi kalau memang kita ngerasa ada yang aneh dengan tetangga kita, ada yang ngerasa aneh dengan lingkungan sekitar kita, please jangan kayak cuma diem aja, karena kita nggak tahu. Kalau kita ternyata bertetangga dengan keluarga seperti Turpin, kita cuma anggapnya ansos, ternyata mereka sedang mengalami penyiksaan, anak-anaknya yang memang butuh pertolongan seperti itu. Jadi kasus kali ini memang nggak menghilangkan nyawa, tapi kasus ini juga benar-benar serius. Dan ini menghebohkan California, Amerika Serikat pada tahun 2018. Oke guys, thank you banget udah nonton kasus kali ini dari Turpin Family. Jangan lupa support kita terus ya, biar nanti kita semangat bikin kasus-kasus lain dan ngebahas kasus-kasus yang lain. Oke, thank you. Bye-bye.